Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa jami'i ashabihi minal muhajirin wal ansar radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Amma ba'du. Allah ta'ala في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan, dibanggakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kucuran nikmat, taufik hidayah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kebaikan-kebaikan kita. Atas pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan dapat dilaksanakan secara sempurna. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah dari kalangan muhajirin dan sahabat-sahabat Ansar yang menolong, yang memperjuangkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkorban harta, jiwa dan raga untuk Allah dan Rasulnya. Maka mereka lah orang-orang yang telah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang mengharapkan keselamatan, maka hendaknya menjadikan mereka-mereka yang sudah dijamin oleh Allah mendapatkan keselamatan. Itulah menjadi teladan, contoh dan yang kita panuti dalam hidup kita. Tapi jamaah sekalian, kita melanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Pagi hari ini bab tentang larangan, ay an-nahyu anit tabaghud wat taqatu' wat tadabur. Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya seorang muslim satu sama lain saling membenci,
saling membelakangi dan memutus hubungan persaudaraan. Hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi beliau telah bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah di setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi ada hari-hari khusus yang Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surganya. Itu hari Senin dan hari Kamis. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa yaghfaru likulli 'abdin, maka setiap hari Senin dan hari Kamis Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa setiap hamba. La yusyriku billahi syai'a, selama hamba tersebut tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid, tauhid yang benar, yang tidak mencampur adukkan, dia tidak mengotori ketauhidannya dengan syirik kepada Allah. Jadi Nabi mengatakan setiap hari Senin dan hari Kamis ada bonus ampunan dari Allah. Ya. Bagi siapa? Bagi ahli tauhid. Illa rajulan, tapi di antara hamba-hamba Allah yang ahli tauhid, dia tidak berbuat syirik kepada Allah, namun terhalang dari mendapatkan bonus ampunan. Ada di antara mereka yang tidak dapat walaupun ahli tauhid. Siapa yang terhalang dari ampunan Allah? Rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, yaitu orang yang ada pertikaian dengan saudaranya, ada permusuhan, ada ribut dengan saudaranya, dan dia belum akur, tidak islah. Fayuqalu, Allah katakan kepada para malaikat, anziru hadaini hatta yastaliha, tangguhkan, jangan ampuni, tangguhkan. Ada orang-orang di hari Senin dan hari Kamis sudah mendapatkan ampunan, dikasih bonus ampunan oleh Allah. Ini hamba diampuni, ini hamba diampuni, ini diampuni oleh Allah. Tapi kata Allah kepada malaikat, dua orang ini yang berseteru, yang bertikai dengan saudaranya, tangguhkan, jangan berikan bonus dulu. Tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala bonus ampunan, sehingga keduanya berislah, berdamai, saling memaafkan satu sama lain. Barulah kemudian mereka ini mendapatkan bonus yang sama seperti saudara-saudaranya ahli tauhid yang lain. Nabi mengulangi sampai 3 kali. Anziru hadaini hatta yastaliha, tangguhkan, jangan ampuni keduanya sehingga mereka berdamai. Anziru hadaini hatta yastaliha, tunggu, tangguhkan, jangan ampuni, ya, sehingga mereka berdua berdamai. Anziru hadaini hatta yastaliha, tangguhkan kedua orang ini sampai mereka melakukan islah, saling memaafkan. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara ini. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan,
Ini hadis berkaitan tentang larangan Allah dan kerugian yang didapatkan oleh seseorang yang bertikai, bertengkar, ada perselisihan dengan orang lain dan belum saling memaafkan. Kemudian faedah yang berikutnya juga merupakan keutamaan ahlu tauhid. Ahlu tauhid orang yang tidak berbuat syirik, ya, tidak berbuat syirik. Kemudian di sini menunjukkan bahwa surga yang nanti akan ditempati oleh orang-orang beriman di akhirat, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surganya sudah ada. Nah, ini penjelasan para ulama bahwa surga yang nanti akan kita tempati itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan nanti di hari kiamat baru kemudian Allah seperti orang buat rumah baru kemudian didirikan, diadakan, dipersiapkan surganya, enggak. Jadi surganya sudah ada. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sebagian ada yang berdalil, oh surga itu belum ada. Dalilnya apa? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa, akan hancur, lebur. Yang tersisa, yang kekal abadi adalah wajah Allah, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau surga hari ini sudah disiapkan, sudah ada, dan nanti hari kiamat akan dihancurkan, baru kemudian diadakan kembali, berarti Allah melakukan sesuatu yang sia-sia. Itu sebagian ada mengatakan seperti itu. Namun akidah atau keyakinan, kepercayaan, iman seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah surga tersebut sudah muhayya'ah, jahizah, mawjudah, sudah ada, sudah dipersiapkan. Tinggal kita saja sekarang yang mempersiapkan kuncinya. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan tuftahu abwabul jannah, surga itu dibuka pintu-pintunya yaumal isnain wa yaumal khamis, di hari Senin dan hari Kamis. Dan ini juga kemudian menjadi penyebab motivasi disunnahkannya seseorang melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah di hari Senin dan hari Kamis. Di penjelasan yang lain, di hari Senin dan hari Kamis tu'radul a'mal ila Allah. Amal-amal kita dilaporkan ke Allah. Dibawa catatan-catatan amal kita di hari Senin dan hari Kamis. Makanya kemudian ya tentu berbuat dosa, sesuatu hal yang dilarang, yang dibenci, yang tidak selayak dan sepantasnya dilakukan oleh orang-orang beriman, terutama di hari di mana amal-amal kita akan dibawa, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian lebih utama kita jaga, ya. Dan Nabi SAW sangat senang berpuasa sunnah hari Senin, hari Kamis, karena beliau dilaporkan amal-amal beliau, diangkat catatan-catatan amal saleh, wa huwa shaim, dia sedang berpuasa, ya. Abwabul jannah, pintu-pintu surga. Jadi seluruhnya, karena kata abwab itu kata jamak. Jamak dari babun, babun pintu, abwabun jamaknya pintu-pintu. Jadi bukan satu khusus satu pintu. Bukan hanya pintu Ar-Rayyan bagi orang yang puasa Senin Kamis saja, tidak. Bukan juga pintu sedekah, tidak. Jadi semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, kenapa Nabi menjelaskan, menyebutkan dan mengabari kita pintu-pintu surga dibuka. Ini menunjukkan apa?
Siapa yang ingin mendapatkan karunia Allah, nikmat Allah di akhirat nanti akan masuk surga, maka bersegeralah. Kita sudah diberikan kabar bahwa surga itu dibuka pintunya. Jadi siapa yang melakukan amal saleh, segera lakukan amal saleh yang menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Itu menunjukkan bahwa silahkan surga dibuka pintunya. Siapa yang mau silahkan datang. Dan sering kita dengar ungkapan mengatakan pintu rumah saya terbuka lebar. Artinya apa? Silakan. Siapapun yang mau datang silakan. Bagi siapa saja silakan, pintu rumah saya terbuka lebar. Yang mau bertamu silakan. Ya. Begitu juga makna dari hadis ini, dibuka pintu surga bagi siapa yang menginginkan silakan. Yang melakukan amal soleh sekecil apapun dihargai, dimuliakan, dibayar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil apapun amal itu, insyaallah menghantarkan masuk ke dalam surga. Sudah dibuka pintunya. Fayughfaru likulli 'abdin. Maka di setiap hari Senin dan hari Kamis itu ada hamba-hamba Allah yang mendapatkan bonus ampunan, tapi dengan syarat la yusyrik billahi syai'a, tidak berbuat syirik. Ini keutamaan ahlu tauhid. Dan kesyirikan membatalkan amal, penghalang seseorang masuk ke dalam surga. Jadi kesyirikan menghalangi seseorang masuk ke dalam surga, dan kesyirikan seseorang menjadi penghalang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghalang mendapatkan ampunan. Sedangkan yang kita butuhkan ini apa jemaah? Yang paling kita butuhkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ampunan Allah. Jadi yang paling kita butuhkan ampunan Allah. Karena ini yang paling penting sebenarnya. Tidaklah seseorang akan masuk surga melainkan setelah mendapatkan ampunan Allah. Tidaklah seseorang akan dibebaskan oleh Allah dari azabnya neraka yang sangat pedih, yang sangat dahsyat, melainkan karena sudah mendapatkan ampunan Allah. Makanya yang pertama ini kemudian yang diminta oleh Nabi Adam alaihis salam. Ketika beliau diusir ke muka bumi, apa yang diminta oleh Nabi Adam? Ampunan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, bila Allah engkau tidak mengampuni kami. Itu yang pertama diminta. Barulah Nabi Adam meminta rahmat Allah. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dua yang sangat utama. Pertama adalah yang paling utama ampunan Allah. Yang kedua adalah rahmat Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami, bila mana Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang rugi. Itulah yang diminta oleh Nabi Adam alaihissalam. Makanya kemudian
Yang kita kejar, yang kita minta dari sisi Allah adalah ampunan Allah. Maka apa saja yang menjadi penghalang seseorang mendapatkan ampunan Allah, hendaknya kita tinggalkan, kita hindari. Apa penyebab seseorang di sini tidak mendapatkan ampunan Allah? Kalau dia masih ada pertikaian, pertengkaran, permasalahan, dia ribut dengan orang lain dan belum saling memaafkan, tidak mendapatkan ampunan Allah. Saudara dengan saudara bertikai, belum saling memaafkan, apa kata Allah? Anziru, tangguhkan, jangan ampuni mereka. Hadzaini, keduanya, hatta yastaliha, sehingga keduanya saling baikkan. Suami istri masih bertikai, suaminya sudah minta maaf, istrinya masih marahan terus. Gimana Pak? Istrinya masih marah terus, belum mau islah, belum saling memaafkan. Apa kata Allah kepada malaikat? Tangguhkan, jangan kasih ampunan dia, sehingga keduanya saling memaafkan. Saudara dengan saudara, keluarga dengan keluarga, suami dan istri, bahkan sesama kaum muslimin sekalipun, sama tetangga kanan kiri. Makanya jamaah, mari sama-sama kita melihat diri kita, mengcross check, memuhasabah, menghisab diri kita. Rugi, amat rugi kalau orang lain mendapatkan ampunan Allah, tapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Kenapa tidak mendapatkan ampunan Allah? Masih menyimpan rasa dendam, benci, permusuhan terhadap orang lain, belum saling memaafkan, tidak mendapatkan ampunan Allah. Begitu Islam ini mengajarkan kita ukhuwah Islamiyah. Islam menjaga persaudaraan, keutuhan rumah tangga, keutuhan persaudaraan satu rahim. Sehingga dijanjikan oleh Allah, kalau kalian saling memaafkan, islah satu sama lain, saling redha, saling ikhlas, diberikan ampunan Allah. Dan ampunan Allah perkara yang paling utama. Masuk surga karena apa? Karena salat kita, karena puasa kita, karena sedekah kita? Tidak, kata Nabi. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, la yanjua ahadun minkum yaumal qiyamah bi'amalihi. Demi Allah, sesungguhnya salah satu di antara kalian tidak akan selamat di akhirat nanti, masuk surga dan dibebaskan dari neraka karena amal ibadah kalian. Nabi ditanya, wala anta ya Rasulullah? Terus juga engkau begitu? Sama ya Rasul? Wala ana. Nabi bilang apa? Sama. Saya pun tidak masuk surga karena amal ibadah. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Makanya yang diminta Nabi Adam kepada Allah apa? Ampunan dan rahmat Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Di dalam surat Al-Imran, bila mana kalian sudah mendapatkan ampunan Allah dan rahmat Allah, sesungguhnya itu lebih berharga dari dunia beserta isinya, yang dikejar-kejar, yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Apa yang mereka kumpulkan? Apa yang mereka kejar? Harta dunia. Tapi kalau orang beriman, apa yang mereka kejar? Ampunan dan rahmat Allah. Apapun penghalangnya, dia singkirkan. Ya. Jadi Nabi menyebutkan apa?
diampuni setiap hamba di hari Senin dan di hari Kamis, bonus ampunan. Selama tidak berbuat syirik kepada Allah. Kesyirikan disebutkan oleh para ulama. Ada kesyirikan karena lisan, ada kesyirikan karena perbuatan, ada kesyirikan karena hati. Syirik hati. Syirik lisan bagaimana? Ucapan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah, hukum Allah, bertentangan dengan tauhid. Ucapan kita ini kontradiktif dengan tauhid. Siapa yang mentakdirkan segala sesuatu? Allah. Siapa yang menetapkan kesuksesan, kemenangan dan kebaikan? Allah. Tapi ada orang yang bilang itu karena saya. Itu karena saya. Dia lupa atas izin Allah. Karena ucapan seseorang jatuh kepada syirik ucapan. Yang bisa marah siapa? Allah. Yang murka siapa? Allah. Marahnya dan murkanya Allah bisa menimbulkan musibah, bencana, kecelakaan. Tapi ada orang yang bilang alam sedang murka. Alam. Hati-hati itu. Sering kita dengar kalimat-kalimat seperti itu. Alam sedang murka. Ini kata ulama, enggak boleh terjadi musibah bi masyiatillah. Bukan alamnya murka tanpa kehendak Allah. Terjadi bencana, tanah longsor, gempa, banjir dan seterusnya. Ya. Jadi dalam ucapan pun harus kita jaga. Makanya kemudian kita diingatkan, fasiru fil ardi, silakan kalian berjalan kemana saja di atas muka bumi ini. Fanzuru, kemudian perhatikan, lihatlah, kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka-mereka yang mengingkari, yang mendustakan. Apa kesudahannya? Binasa. Jadi traveling silahkan mau kemana saja. Kita melihat kekuasaan Allah, Maha Agung Allah. Mungkin ke tempat-tempat yang Allah di situ kemudian telah membuktikan, memperlihatkan kepada manusia bukti kekuasaannya. Baik di negeri kita atau di tempat yang lain, di negeri orang lain. Banyak jejak-jejak, bekas-bekas, sisa-sisa tanda kemurkaan Allah turun pada suatu kaum. Ada satu kampung yang dimana kampung itu enggak ada dakwah di situ. Maksiat merajalela. Perbuatan zina bebas, tidak ada yang melarang. Konon dulu di suatu kampung, kemudian Allah hancurkan kampung tersebut. Banyak di beritanya, di mana kemaksiatan merajalela, kesyirikan ya, dibiarkan, sedangkan di situ banyak ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi kemudian tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Terjadi turun ya murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang murka Allah bukan alam. Nah, ini jangan sampai kita syirik dalam ucapan. Kemudian ada syirik dalam perbuatan. Perbuatan syirik seperti apa? Kalau orang musyrik jelas dia menyembah selain Allah, menyembah binatang, menyembah batu, matahari, rembulan, pohon, dia sembah.
Tapi ini ada orang yang KTP-nya Islam. Tapi dia menyembelih bukan untuk Allah. Dia menyembelih bukan untuk Allah. Dia bertapalah di suatu gunung, di suatu goa, kemudian harus membawa ayam hitam dan dia potong di situ. Darahnya dia campur dengan kemenyan. Dia bersabar di situ. Untuk apa? Mencari wangsit. Ternyata orang Islam. Dia ikut bursa pencalonan tertentu. Kemudian dilakukan ritual. Bertapalah di mana? Di laut ini, di gua ini, di gunung ini. Ternyata orang Islam. Nah, syirik atau tidak? Syirik. Jangan dianggap remeh. Ini yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan ampunan Allah. Syirik dalam perbuatan, menyembah selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berkorban untuk selain Allah, haram. Asyirku billah. Ada syirik hati, syirik hati. Syirik hati ini disebut oleh para ulama, di antaranya adalah riya. Apa itu? Riya, beramal bukan semata-mata untuk Allah, ingin disanjung, ingin diakui, ingin dilihat oleh orang lain, ya sum'ah. Ini syirik. Ada syirik ucapan, kemudian ada syirik perbuatan, ada syirik hati. Termasuk ya tadi, ada orang beramal ingin disanjung, ingin diakui, seterusnya. Syirik. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian ayat Al-Qur'an dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Orang-orang beriman bersaudara. Ya. Kalau ini kita sadari, kita merasakan dan menjaga rasa ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya, mungkin tidak ada di antara kita yang kemudian satu sama lain saling mau menyakiti, saling menzalimi, ya. Berbuat zalim itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasannya. Apapun alasannya, berbuat zalim tidak diperbolehkan. Mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Kalau seandainya ada orang yang berbuat zalim kepada kita, maka yang pertama kita serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, Allah yang mengaturnya. Kalau mampu kemudian kita memaafkan. Ini ada orang yang kita menganggap dia berbuat zalim, kemudian kita berbuat zalim yang lebih besar dari kezalimannya. Banyak contohnya. Seperti kejadian-kejadian kemarin tuh. Ada orang yang rumahnya dijarah. Ada enggak? Rumahnya dijarah, hartanya diambil, kehormatannya dicabik-cabik. Ya. Ya, tidak boleh melihat keburukan kemudian menciptakan keburukan yang lebih besar. Enggak boleh dalam Islam. Apapun alasannya. Ada orang kemudian mengambil harta orang lain, merasa tidak bersalah. Diserahkan kepada Allah. Silakan kalau kita ingin protes,
menyampaikan unek-unek argumentasi, menyampaikan sesuatu tidak dilarang. Tapi kalau kemudian menciptakan sesuatu keburukan yang lebih besar, haram. Makanya dalam Islam itu kalau ada orang yang menzalimi kita, maka yang pertama silahkan mengambil hak kita. Hak kita itu apa? Seandainya ada orang yang menzalimi, maka kemudian kita meminta dia harus bertanggung jawab atas kezalimannya lewat jalur hukum. Kalau ada orang berbuat zalim, tuntut dia. Oh, dia telah mencaci maki. Oh, dia merusak nama baik saya. Oh, dia telah memukul. Ada hukumannya. Tapi tidak boleh lebih dari apa yang dia perbuat. Itu satu. Kedua, kalau dia berlapang dada, dia mengikhlaskan, dia redha. Kalau pribadi kita, ada orang menzalimi kemudian kita berlapang dada, memaafkan, tentu itu lebih baik. Dan itu yang diajarkan oleh agama kita, Islam. Agama rahmatan, dan disinilah baru meletakkan rahmat itu. Rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat, membawa kebaikan bagi seluruh alam. Nah, orang-orang yang beriman mengikuti Nabi Muhammad gak akan pernah melakukan seperti yang kita lihat itu. Ya. Itu bukan akhlaknya Nabi, bukan akhlak umat Nabi yang sebenarnya. Walaupun mengaku umat Nabi Muhammad, mengakunya umat Nabi, pengikut Rasul, mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi akhlak perbuatan jauh dari apa yang dicontohkan Nabi SAW. Jangan dikira kemudian bebas enggak, dituntut di akhirat. Dan itu bukan haknya, itu hak orang lain. Makanya disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau seseorang punya dosa kaitannya dengan Allah, itu lebih ringan. Kalau dosa dengan Allah, cukup apa? Istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tapi dosa ini kaitannya dengan Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Dosa apapun. Dosa syirik, ya diampuni. Kok diampuni? Ya, selama pelakunya belum meninggal dunia dan dia sudah bertaubat. Tapi kalau meninggal dunia belum bertaubat, baru enggak diampuni. Dosa apapun, hatta dosa syirik diampuni oleh Allah. Tapi kalau kaitannya dosa ini sesama manusia, kita pernah menjarah harta orang lain, mengambil harta orang lain, apapun alasannya, dibawa sampai di akhirat. Mana dulu yang nyolong TV saya? TV-nya diangkut. Mana dulu yang mengambil sepatu saya? Sepatu-sepatunya diangkut. Mana yang mengambil perhiasan saya? Tidak boleh. Islam larang. Bahkan hukum kita pun itu dilarang, tidak boleh. Apapun alasannya. Tapi tentu ini peristiwa-peristiwa yang terjadi menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ya kan? Bagi semua pihak. Agar apa? Nah, ini harus menjaga lisan. Lisannya tidak berbuat syirik, tapi hati-hati, lisan bisa menimbulkan kerusuhan. Ya. Karena ada saja orang-orang yang memancing di air bukan air jernih, di air keruh. Mancingnya di air keruh. Seneng banget, mending jernih aja, kita kolam kelihatan tuh ikannya. Hati-hati, yang namanya pelaku setan, ya, orang yang senang berbuat kemaksiatan, ingin ada terjadi hal-hal yang buruk, maka dia lihat, ini umpannya. Umpannya dari mana? Lisannya ini. Hati-hati. Makanya lisan itu berat kita jaga.
Orang yang mau mancing udah lihat umpannya. Ya kan? Terus sasarannya mana? Wah, dikasih tuh umpan tuh ke masyarakat yang bergejolak, meledak. Hati-hati menjaga lisan. Lisan membuat orang tergelincir dalam kesyirikan, lisan membuat orang tergelincir dalam keburukan, maksiat dan dosa. Jadi banyak ibrahnya bagi semua pihak menjaga lisan. Menjaga perbuatan. Perbuatan ini kan kelayakan dan kepatutan dan kepantasan. Mubah, ya perkara mubah. Boleh, perkara boleh. Kalau bicara hukumnya, tapi pantas atau tidak, layak atau tidak, kan perlu. Apalagi seseorang yang sudah digelari dengan gelar-gelar yang terhormat. Ya. Ini guru, ada seorang guru. Ini kiai, ada seorang kiai. Ini ustaz, mubah, tapi ada kelayakan dan kepantasan. Layak atau pantas tidak, sehingga orang menilai, wah iya sih itu boleh, tapi kan nggak layak sebenarnya, gitu. Ya, nggak pantas. Likulli maqamin maqal. Di setiap tempat itu ada ucapan-ucapan yang harus disesuaikan. Tidak semua bisa kita kemudian kita sampaikan. Lihat dampak baik dan buruknya. Begitu juga dengan sikap perbuatan kan? Sikap perbuatan, kelayakan dan kepatutan. Karena tidak layak dan tidak patut, tidak pantas secara etika dan akhlak, norma yang berlaku di masyarakat kita, wah itu jadi pemicu, menjadi umpan diambil oleh orang yang ingin mancing di air keruh. Ini umpannya gede lagi nih. Itu. Nah, muaranya hati. Orang bisa berbuat syirik karena lisannya, karena perbuatannya, karena hatinya. Hati yang harus kita jaga. Hanya hati yang sehat. Hati yang sehat ini yang kuat rasa empatinya, berempati. Hati yang sehat memiliki rasa malu. Dan malu bagian dari agama. Al-haya minad din. Dan sebutkan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan seseorang. Malu. Dulu saya sih enggak masalah karena belum jadi apa-apa dan siapa-siapa. Nah sekarang udah jadi orang, malulah. Makanya kemudian pentingnya seorang memiliki rasa malu. Pentingnya memiliki rasa malu. Mungkin orang lain yang enggak masalah, tapi bagi dia karena dianggap sebagai panutan, orang terhormat, hati, muaranya hati. Jadi disebutkan oleh para ulama 3 perkara ini. Orang bisa berbuat syirik dengan lisan, perbuatan dan hati, begitu juga perkara-perkara keburukan yang lain itu akan timbul dari 3 hal tadi. Dari ucapan, perbuatan dan hati yang kotor, ya. Kemudian dalil yang lain yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, ayat Al-Qur'anul Karim, bahwa hendaknya orang-orang beriman harus saling menjaga kerukunan, persaudaraan. Tidak boleh terjadi pertikaian, pertengkaran, apalagi kemudian kerusuhan menimbulkan keburukan. Apa kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat 54? Adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Orang beriman satu sama lain saling memuliakan, saling menguatkan satu sama lain. Saling memuliakan. 'Izzatin 'alal kafirin, terhadap orang-orang di luar kita, terhadap orang-orang kafir memiliki izzah, ya, memiliki apa? Kewibawaan, wibawa, dihormati, disegani, ditakuti.
oleh orang-orang di luar agama kita. Tapi terhadap sesama muslim adillah, saling rendah diri, ya, saling memaafkan, saling menghormati, memuliakan. Karena inilah saudara, bukan dibalik-balik. Lisan kita tajam terhadap sesama muslim, sangat berlemah lembut terhadap orang kafir. Jangan dibalik-balik. Enggak ada di antara mereka, sekuat apapun persaudaraan nasab di dunia, dan sekuat apapun dan seerat apapun persahabatan kita di dunia dengan orang di luar akidah kita, tidak sedikit pun akan bisa memberikan manfaat di akhirat nanti. Enggak ada bisa mensyafaat, enggak ada bisa saling menolong, saling membantu. Tapi sesama saudara muslim, tetangga, kanan kiri, saudara kandung, keluarga, sahabat, Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Satu sama lain bisa saling memberikan syafaat, bisa saling menolong. Nah, inilah yang kita jaga. Orang-orang yang bisa menolong dan memberikan syafaat untuk kita semua. Makanya ditekankan saling menjaga. Ayat terakhir surat Al-Fatih ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu seorang rasul, utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Terhadap orang di luar akidah mereka, terhadap orang-orang kafir dia asyidda, tegas. Ya. Tapi terhadap sesama muslim, saudara seakidah, 1001 alasan dia cari untuk memaafkan saudaranya. Bukan diperuncing, bukan dipertajam. Dia mencari 1001 alasan untuk dia bisa membuka hatinya, memaafkan orang lain. Oh, mungkin dia kepeleset ngomongnya. Dia enggak niat kok mau nyakitin saya. Dia cari satu alasan. Dia khilaf. Dia lupa. Oh, lagi tergesa-gesa. Oh, lagi ada masalah. Mungkin lagi ada masalah. Sehingga mukanya muram gitu-gitu. Dia enggak negor saya. Mungkin lagi ada masalah. Begitu. Dia cari 1001 alasan. Kalau ada kata guru kita, tiba-tiba ada orang yang tidak memperdulikan kita. Oh, mungkin lagi ada kepentingan. Sehingga tidak ada dia menyimpan rasa dendam, rasa benci, rasa permusuhan. Karena dia merasa tidak dihargai, tak besok tak balas lagi. Saling balas-balasan. Yang itu juga, kok begitu ya, tak balas. Terjadilah at-tabaghud, saling membenci, at-tahadud, tahasud, kan? Saling iri, wat tadabur, saling membelakangi. Ya. Baik jamaah sekalian yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat insyaallah, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai motivasi penyemangat untuk kita semua semakin memperbanyak amal saleh, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih ada waktu. Saya berikan kesempatan, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya. Masih ada waktunya, belum waktu untuk salat. Ya. Ya. Baik, yang punya harta meninggal dunia. Baik, bukan yang meminjam yang meninggal. Bukan, berarti yang punya hak meninggal dunia. Contoh, kita pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain. Sedangkan kita ingin meminta maaf, yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Atau berbentuk barang. Kita pernah mengambil barang orang lain. Sekarang kita ingin mengembalikan haknya, tapi yang bersangkutan sudah meninggal dunia.
Bagaimana caranya agar kita terbebas, terlepas dari tuntutan nanti di akhirat? Pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dosa ini pun ada kaitannya dengan Allah. Tidak ada dosa melainkan juga ada kaitannya dengan Allah. Walaupun secara zahir kaitannya dengan manusia, ada kaitannya dengan Allah. Bukti kaitannya dengan Allah karena Allah yang melarang kita untuk mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain berarti kita berbuat dosa kepada orang tersebut dan telah melanggar aturan Allah. Pertama, kemudian istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bersangkutan sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, cari ahli warisnya. Kalau ketemu, sampaikan, minta maaf kepada ahli warisnya. Kalau kaitannya bukan harta, kalau harta kembalikan kepada ahli warisnya. Sekecil apapun, mungkin nilainya tidak seberapa, tapi itu hak yang bersangkutan. Oh, keselip dulu, kayaknya ini punya ayahmu dulu. Kayaknya ini punya ayahmu, dikembaliin ya. Ustaz, nggak ada ahli warisnya, pokoknya kita terputus, nggak menemukan kira-kira siapa keluarganya. Maka sedekahkan senilai apa yang telah kita ambil hak tersebut. Sedekahkan di tempat-tempat yang mengalir pahala kebaikannya, seperti di masjid, tempat-tempat pendidikan agama. Kalau kita tidak menemukan di tempat-tempat yang sifatnya sosial, maka keluarkan senilai apa yang kita telah mengambil hak orang tersebut, kemudian niatkan pahalanya untuk yang punya hak. Jadi ini saya kembalikan yang punya hak ke tempat masjid umpamanya, disedekahkan. Enggak perlu kita ngomong kepada pengurus masjid, Pak, ini saya sedekahkan ya, dulu saya pernah ambil punyanya. Jangan. Ya, enggak usah cerita, nanti diumumin lagi. Telah ada infak dari bapak ini. Yuh, kan udah meninggal dunia orangnya. Iya, bapak itu kembalikan. Dulu pernah ngambil punyanya dia. Enggak gitu. Jadi enggak perlu kita sampaikan kepada pengurus masjid ini, infak untuk di sini saya kembalikan punyanya almarhum ini yang dulu tinggal di sini tapi sekarang enggak kita temukan di mana keluarganya. Enggak perlu diceritakan. Ya, sampaikan yang penting nih niatnya. Dan disebutkan doakan. Jadi kembalikan, kemudian tidak lupa mendoakan yang bersangkutan. Mendoakan. Kalau sudah meninggal dunia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kenapa? Karena kita membalas apa yang pernah kita ambil dengan sesuatu yang lebih baik. Senilai yang pernah kita ambil, kita kembalikan, kemudian balas dengan doa. Karena yang mereka harapkan di sana adalah doa yang tulus. Nah, disebutkan makanya doa-doa orang yang sudah meninggal dunia itu hendaknya kita lantunkan, kita sampaikan dengan penuh ketulusan. Baru tuh doa-doa itu diterima dengan penuh tulus. Makanya kalau kita mendoakan yang ada orang meninggal dunia, dan kita doakan dengan tulus. Karena nanti kalau kita meninggal dunia akan ada orang-orang yang mendoakan kita dengan tulus. Ya. Dan hanya amin, tapi enggak tahu nih. Cuman amin-amin doang, enggak menghadirkan minta ampun untuk yang bersangkutan. Nah, ini ungkapan ulama, mendoakan orang lain hendaknya dengan doa yang tulus. Maka nanti kalau kita meninggal dunia akan Allah hadirkan orang-orang yang mendoakan kita dengan tulus, dan doa tulus itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu ya. Allahu a'lam bissawab. Cukup? Baik. Mudah-mudahan kajian kita insyaallah menghadirkan manfaat untuk kita semua. Saling mendoakan semoga tetap istiqamah di atas kebaikan. Amin. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dimudahkan urusan dunia akhirat, diberikan sehat wal afiyat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.